aturan yang berubah-ubah, potongan yang terus naik, dan negara diam? Di gedung Parlemen Senayan, suara lantang Adian Apitupulu mengguncang ruang sidang. Ia menyuarakan keresahan jutaan driver ojol yang semakin tercekik oleh ketidakpastian aturan dan potongan fee yang tidak masuk akal. Senin, 30 Juni 2025. Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi tidak hadir. Ia disebut sedang mendampingi Presiden Prabowo di istana. Yang hadir menggantikan Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Namun absennya Menhub bukan penghalang bagi kritik tajam, justru membuat suara Adian Apitupulu terdengar semakin nyaring. Adian tidak berbicara soal teori. Ia mengungkap data. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 menetapkan potongan 15%. Tapi hanya 2 bulan berselang, muncul Permen 1001 Tahun 2022, menambah 5% jadi total 20%. Itu pun bukan akhir. Dalam 1 tahun terakhir, aturan berubah 4 kali. Dari 20%, turun ke 15%, lalu naik lagi ke 20%. Tak ada kejelasan. Tak ada pertimbangan transparan. Dalam filsafat hukum itu ada adagium seperti ini. Wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi dasar-dasar pertimbangan apa yang membuat keputusan itu dilahirkan. Jadi apakah keputusan itu dikeluarkan oleh presiden, oleh menteri, oleh DPR, itu nggak penting. Keputusan itu tidak serta-merta dia punya wibawa karena orang-orang yang mengeluarkannya. Tapi pertimbangan-pertimbangan apa yang mendasari keputusan itulah yang membuat keputusan itu memiliki wibawa di mata publik. Terkait dengan itu, menurut saya kita terbuka saja. Kan Permen 667 itu 15%. Kalau saya salah tolong dikoreksi. Sebelum Permen itu berjalan 2 bulan, dirubah lagi dengan Permen 1001 menjadi 15%. Kalau mau dibuka datanya, dalam 1 tahun itu ada 4 kali perubahan permen. 20%, 20%, 15%, 20%. Nah, saya mau tahu dari kementerian sendiri, apa pertimbangannya 15 plus 5? Sementara kalau kita lihat, Wali Kota Balikpapan sangat berani. Dia turunkan jadi 15%. Kalau kita lihat perbandingannya, Gojek di Singapura 10%. Nah menurut saya begini Pak Wamen, bisa nggak kita perdebatkan pertimbangan Bapak, pertimbangan kementerian terkait 15% plus 5 itu? Kita sama-sama buka datanya di sini. Itu loh. Apa yang membuat kalian membuat Permen 1001 itu 15 plus 5? Kenapa tidak pakai 15 seperti 667? Harusnya ada pertimbangannya dong. Angka 15% itu terjadi karena 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5% itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah menurut saya pimpinan, saya mau itu kita bedah di sini. Biar jelas. Itu loh. Kenapa? Seperti saya sampaikan tadi, wibawa sebuah keputusan tidak lahir karena siapa yang membuatnya, tapi lahir karena dasar-dasar pertimbangan keputusan itu dilahirkan. Jadi yang perlu kita dengar bukan ini dikeluarkan oleh kementerian, tapi ini loh pertimbangannya. Ayo kita paparkan pertimbangannya. Terima kasih pimpinan. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menjawab, pemerintah masih mengkaji tuntutan utama driver, khususnya soal potongan aplikator yang disebut melebihi atau sama dengan 20%. Ia menyebut sejak 22 Mei, para driver telah menyuarakan 5 tuntutan, dan soal potongan adalah yang paling krusial. Wamenhub mengatakan kementerian akan mencari rumusan terbaik. Katanya, solusi harus adil bagi semua, aplikator, driver, bahkan pelaku UMKM yang bergantung pada ekosistem ojol. Terkait dengan pertanyaan dari Pak Adian Apitupulu, kenapa bisa berubah 20, 20, 20, 15? Mohon izin Pak Adian dulu kalau tidak salah, ada pernah diturunkan 15%, nanti Pak Dirjen tolong dilengkapi. Waktu itu pernah BBM naik Pak, sehingga waktu itu ada tuntutan untuk diturunkan 15% Pak. Sempat berjalan Pak Andrian beberapa waktu yang lama, tapi nggak lama kemudian ada permintaan dari aplikator untuk dicarikan solusi Pak.
Waktu itu diputuskan oleh Menko Marves dan Menteri Perhubungan yang lama, Pak. Jadi 15 plus 5, Pak. Mungkin yang itu belum ada satu Pak, kejelasan yang belum tersosialisasikan kepada pihak pengemudi, Pak. Kalau yang lain yang saya tahu itu saja, Pak. Nanti akan kita coba mencari solusi-solusi yang tepat sesuai dengan harapan dari teman-teman dari Komisi 5. Tapi, apa jaminannya? Aturan sebelumnya saja bisa berubah dalam hitungan minggu. Adian sudah berbicara. Data sudah dibuka. Kini giliran publik bertanya, apakah negara akan berpihak pada rakyat, atau terus melindungi bisnis besar yang menyedot keringat para pekerja jalanan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Channel ini, Suara Wakil Rakyat, akan terus mengawasi sidang-sidang yang menentukan nasib kita semua.